warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah bil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah musalla dan syakura, jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatid, para asatid, bapak-bapak, para pemuda, saudaraku sekalian seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang Maha Ghafur, yang telah banyak menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmat ilmu, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat dapat menjalankan ibadah kepada Allah dengan baik. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, kita dapat kembali duduk berkumpul bermuajah di musalla dan syakura yang kita cintai ini semata-mata kita niat di dalam hati menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban thalabul ilmi. Di samping juga kita niat silaturahim, niat iktikaf, niat memakmurkan musalla atau memakmurkan majlis ilmu, juga niat mensiarkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada masa-masa lalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihapus, diampuni, dan diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang serta hidayah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, juga dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, sehingga akhirnya nanti manakala ajal datang merebut nyawa kita, semoga kita semuanya dengan barokah istiqomah hadir duduk di majelis ilmu, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau dan selalu berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau dengan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan beliau, dengan menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, guru-guru kita, khusus untuk Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin. Kita doakan semoga seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini sedang berada di alam barzah, kita doakan semoga mereka selama berada di alam barzah senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, senantiasa berada dalam ridhonya Allah, alam kuburnya, alam barzahnya oleh Allah semoga dilapangkan, diluaskan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, dan semoga mereka diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Bitilkan ya Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan tazuru biha al-habib Muhammad Rizik Syihab. Salatan tazuru biha al-habib Muhammad Rizik Syihab wa man ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan tazuru
muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat temporer, yang bersifat sementara. Cepat atau lambat pasti kita semuanya akan kembali menjadi tidak ada di alam dunia, karena memang asalnya kita tidak ada di alam dunia. Atas kehendak Allah kemudian kita dilahirkan, diadakan oleh Allah hidup di alam dunia semata-mata untuk membaktikan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Jariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Jadi kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita di alam dunia yang sebentar dan bersifat sementara ini, hakikatnya adalah kesempatan untuk kita memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal ibadah. Di mana amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, itulah yang akan kita butuhkan untuk kita menjalani kehidupan selanjutnya di alam akhirat. Alamul baqo, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Jadi di sana kita butuh bekal yang kita butuhkan di alam akhirat adalah amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia ini. Maka oleh karena itu jangan pernah bosan untuk tetap istiqomah melakukan kebaikan, untuk tetap istiqomah beramal soleh, untuk tetap istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah. Jangan pernah sungkan melakukan kebaikan sekecil apapun, terlepas dari apakah kebaikan yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri, untuk istri dan anak-anak kita, atau untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk tetangga kita, untuk agama kita, untuk Allah dan Rasulnya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, apabila kita lakukan atas dasar semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghargai kebaikan yang kita lakukan dengan pahala di dalam surga nanti. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20, Allah telah berfirman, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan kebaikan apa saja yang kamu berbuat untuk dirimu sendiri, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang lebih besar dan lebih baik. Kemudian kata Allah, wastaghfirullah, mohon ampunlah kalian kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada pertemuan taklim kita malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang 12 kelompok di hari kiamat yang keadaannya berbeda-beda. Dan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kelompok yang keempat. Kelompok yang pertama, kedua, ketiga sudah kita bahas pada malam Sabtu yang lalu. Dan sekarang kita lanjutkan kelompok yang keempat. Siapakah mereka kelompok yang keempat, dan bagaimanakah keadaan mereka nanti di hari kiamat ketika mereka dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar? Mari kita lihat keterangannya. Warrabi'u yuhsaruna min kuburihim yajri
min afwahihimud dam. Warabi'u bermula kelompok yang keempat. Yusaruna, yaitu mereka dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Mereka dibangkitkan oleh Allah min kuburihim, dari kuburan mereka, lalu mereka dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan yajri, mengalir, min afwahihim, dari mulut mereka, opo adamu, darah. Jadi kelompok keempat akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya dan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan dari mulutnya terus-terusan mengalir, mengeluarkan darah. Jadi tiada henti-henti, darah dari mulutnya terus mengalir, tidak henti-henti. Nah ini kelompok yang keempat oleh Allah akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan seperti itu. Apa dosa mereka? Dosa mereka adalah alladzina kadzabu bil bai'i wasyira'i. Mereka adalah orang-orang yang suka berdusta atau berkata bohong atau menebar berita bohong, berita hoak, terutama berbohong dalam praktek jual beli. Dalam praktek jual beli khususnya, ataupun dalam perdagangan, dan umumnya berbohong di dalam segala aspek kehidupan. Jadi orang-orang yang mulutnya selalu digunakan untuk berkata dusta, yang mulutnya selalu digunakan untuk berkata bohong, maka kelak di hari kiamat mereka oleh Allah akan dibangkitkan dari kuburannya dan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan yajri min afwahihimud dam. Dari mulut mereka terus-terusan dengan tiada henti-hentinya mengalir darah yang bau. Itu sebagai pertanda bahwa mereka yang keadaannya seperti ini adalah mereka yang ketika hidup di alam dunia suka berkata bohong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, oleh Allah dan Rasulnya kita diharamkan, dilarang keras berkata bohong atau berkata dusta. Karena berkata bohong ini, berkata dusta ini adalah merupakan salah satu dari 4 macam tanda-tanda orang munafik. Dalam sebuah hadis, baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, ayatul munafiki, menurut satu riwayat hadis salah satu, tapi menurut hadis riwayatannya arba'un, ada 4. Saya ambil yang lebih banyak. Tanda-tandanya, ciri-cirinya orang munafik itu ada 4. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara berdusta, apabila berkata berbohong. Nah ini ciri-ciri orang munafik. Jadi lain di mulut, lain di hati. Atau istilah lain, orang munafik itu serigala berbulu domba. Di depan mengatakan iya, di belakang tidak. Itulah sifatnya, karakternya orang munafik, suka berbohong. Dan orang-orang munafik ini oleh Allah diancam kelak di alam akhirat oleh Allah akan ditempatkan di neraka bagian yang paling bawah, keraknya neraka. Jadi mereka akan dibakar oleh Allah di neraka bagian yang paling bawah, keraknya neraka, sebagaimana Allah menegaskan dalam firman-Nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik
ditempatkan, akan dibakar di bagian neraka paling bawah, dan bagi mereka sekali-kali tidak ada seorang penolong pun. Orang-orang munafik, mereka dibakar di neraka untuk selama-lamanya dan nggak akan pernah diangkat ke dalam surga. Kenapa? Karena hakikatnya orang munafik itu tidak termasuk ke dalam golongan beriman. Orang munafik itu sama dengan orang kafir. Orang munafik mengatakan beriman hanya di mulut saja, tapi hatinya ingkar kepada Allah. Sebagaimana disinggung oleh Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 8, Allah menjelaskan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Allah lebih tahu keadaan hati manusia. Kata Allah dalam ayat ini, dan dari sebahagian manusia ada orang-orang yang mulutnya mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mulutnya mengatakan kami benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Itu mulutnya, mereka mengatakan demikian. Tapi Allah Maha tahu apa yang ada di hati mereka. Mereka sebenarnya hatinya ingkar kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan, mereka tidak beriman terhadap adanya hari akhir. Maka di penghujung ayat Allah katakan untuk mereka, wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka tidak beriman, itu hanya berdusta saja, berbohong saja. Makanya kita jangan sampai terkelabui oleh kelakuannya orang-orang munafik. Hati-hati, orang-orang munafik ini pandai bersandiwara, pandai memutarbalikkan fakta, pandai bersilat lidah. Orang munafik ini, kita harus hati-hati menghadapi orang-orang munafik. Orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Walaupun hakikatnya orang munafik juga sebenarnya orang kafir, bukan orang beriman. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nar jahannam. Nanti di akhirat Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Jadi nanti orang-orang munafik dan orang-orang kafir oleh Allah akan dibakar mereka semuanya di dalam neraka jahanam. Jadi orang-orang munafik itu hakikatnya orang kafir, mereka tidak beriman. Mereka mengaku beriman hanya di mulut saja. Mereka mau mengelabui kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang munafik ini lebih berbahaya dari orang kafir yang nyata-nyata kafir gitu. Karena orang munafik ngakunya beriman, padahal sebenarnya enggak. Istilahnya serigala berbulu domba. Kalau umpama ada 10 ekor domba, kemudian didekatin serigala, pasti itu 10 ekor domba lari karena mereka takut diterkam oleh serigala. Tapi 10 ekor domba tersebut tidak akan lari ketika serigala mendekati mereka dengan berbulu domba. Nah, mereka pikir, oh ini teman saya, sama-sama domba, padahal serigala. Nah, jadi orang munafik ini musuh dalam selimut. Banyak sekarang orang-orang munafik di Indonesia ngakunya Islam tapi menghancurkan ajaran Islam. Hati-hati. Ngakunya Islam tapi ngobok-ngobok ajaran Islam. Ngakunya Islam tapi hukum-hukum Allah dirubah semau dewek, sekarat dewek. Nah, awas hati-hati. Bahkan banyak ulama-ulama yang munafik sekarang. Hati-hati. Ulama munafik ini sangat menyesatkan, sangat membahayakan umat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang berdusta itu merupakan ciri orang munafik adalah apabila berkata ia berdusta, berbohong. Kemudian ciri munafik yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Orang munafik itu cirinya yang kedua, apabila berjanji suka ingkar. Ya, dulu ketika biasanya ketika mau nyalon jadi janji, ngumbar janji. Setelah jadi dia lupa janjinya. Malah justru yang dia lakukan yang sebaliknya. Ini kan menyakitkan hati rakyat.
Janji, ngobrol janji, akan begini, setelah jadi boro-boro, malah tambah susah rakyat. Nah, hati-hati. Ini termasuk orang munafik, cirinya begini. Jadi apabila berjanji dia berdusta, dia ingkar janji, menyalahi janji. Kemudian ciri orang munafik kata Nabi yang ketiga, wa ijatu minakhona. Orang munafik itu cirinya apabila dipercaya khianat. Apabila diberikan kepercayaan kepadanya dia berkhianat, tidak memegang amanah. Sekarang banyak pemimpin-pemimpin yang tidak memegang amanah. Padahal mereka jadi pemimpin itu diangkat oleh rakyat. Itu artinya rakyat memberikan kepercayaan kepada mereka. Nah, kadang-kadang ada pemimpin yang berkhianat kepada rakyat, tidak memegang kepercayaan amanat rakyat, bahkan justru malah menyengsarakan rakyat. Para jamaah yang dimuliakan, itulah ciri pemimpin yang munafik. Kemudian yang keempat, cirinya orang munafik, wa ija khosoma fajar. Orang munafik itu cirinya yang keempat, apabila ia berselisih, bertikai, itu melebihi batas, melampaui batas. Padahal dalam ajaran agama Islam, apabila seseorang muslim berselisih dengan orang muslim yang lainnya, itu tidak boleh melebihi batas dari 3 hari. Apabila melebihi batas dari 3 hari, itu masuk dalam kategori golongan orang-orang munafik. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, la ya'illu li rajulin ayyah juro akhahu fauqa salasati ayyam. Haram hukumnya alias tidak halal bagi seorang muslim tidak menanya kepada saudaranya sesama muslim atau membiarkan saudaranya sesama muslim di atas 3 hari. Nah, itu haram hukumnya. Jadi kalau umpama kita bertikai atau berselisih dengan saudara kita, itu tidak boleh melebihi dari 3 hari. Jadi gencatan senjata cukup 3 hari. Hari keempatnya udah baikan lagi. Jangan sampai bertahun-tahun nggak nanya sama saudara, sama tetangga, bahkan sampai keburu mati. Ini berat nanti di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 4 macam ciri-ciri orang munafik. Di antaranya yaitu apabila berbicara dusta. Jadi kalau ada siapapun, terlepas dari apakah dia orang biasa atau dia seorang pejabat, tapi kalau dia banyak berdusta, berarti dia orang munafik. Udah orang munafik jangan dipercaya lagi. Kalau orang munafik dipercaya, didukung, itu bisa membahayakan kita, bisa menjerumuskan kita kepada jurang kesesatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surah yang ketiga Ali Imran juz yang ketiga ayat 77, Allah telah berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim zamanan qalila ulaika la khalaqa lahum bil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Demikian firman Allah surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 77, yang artinya kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit,
mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan memandang mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab siksa yang sangat pedih. Demikian kata Allah. Ini ancaman Allah bagi orang-orang yang selalu berkata dusta dalam berbagai hal, bukan hanya dalam praktek jual beli saja, tapi dalam berbagai aspek kehidupan selalu berkata dusta. Maka kelak orang yang seperti ini di hari kiamat akan mendapatkan azabun alim, kata Allah, akan mendapatkan azab yang sangat pedih, azab siksa yang sangat menyakitkan. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan berkata dengan mereka. Artinya mereka oleh Allah didiamkan. Dan wala yang dulu ilahim yaumal qiyamah, Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat dengan pandangan rahmat, tapi mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala lantaran perbuatan mereka ketika hidup di alam dunia selalu berkata dusta. Padahal mereka bisa berbicara, bisa berkata. Itu adalah merupakan nikmat dari Allah, bahwa Allah telah menciptakan lisan untuk mereka sehingga mereka bisa berbicara. Artinya lisan yang Allah berikan kepada kita itu hakikatnya adalah merupakan titipan dari Allah kepada kita. Tentu Allah menitipkan lisan kepada kita, tentu Allah menghendaki agar lisan itu kita gunakan untuk berkata benar, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan kebaikan, bukan malah justru lisan yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk berkata dusta, untuk berbohong, untuk menipu orang, untuk menyelakakan orang, untuk membahayakan orang, untuk menyesatkan orang. Maka jika demikian, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita katakan nanti pada hari kiamat di hadapan Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, termasuk perkataan, bahkan keyakinan dalam hati, itikad dalam hati, itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat. Baik atau buruk harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah pernah menjelaskan kepada kita bahwa kata beliau, laisal mu'minu bikadzibin, bukanlah disebut sebagai orang mukmin orang yang suka berkata dusta. Artinya siapapun yang mengaku sebagai orang mukmin itu tidak boleh berkata dusta. Haram hukumnya berkata dusta. Bahkan dalam hadis yang lainnya beliau menegaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja. Kalau kita diperintahkan dalam hadis ini untuk berkata yang baik, itu artinya kita dilarang berkata yang tidak baik. Termasuk perkataan yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Allah adalah berkata dusta. Apabila engkau tidak mampu berkata baik, auliyasmut, atau diam saja, daripada perkataanmu mengandung kedustaan, mendingan diam, jangan diucapkan. Atau daripada perkataanmu akan memancing keributan, mendingan diam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu golongan yang keempat. Oleh Allah
Di hari kiamat akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan dari mulutnya terus-terusan mengalir atau keluar darah, nggak pernah berhenti, dan itu bau busuk. Nah, ini sebagai pertanda bahwa orang tersebut ketika ditindas selalu berkata dusta. Semuanya nanti oleh Allah, apapun yang kita lakukan baik atau buruk selama kita hidup dalam dunia, itu semuanya akan dibuktikan di hari kiamat oleh Allah, akan dibalas semuanya. Kemudian kita tambah, masih ada waktu 20 menit. Kelompok yang kelima, wal khamisu yusaruna min kuburihim qadin tabahu wahum antanu raihatam minal jipati bainan nas. Kelompok yang kelima akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya dan akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar nanti dalam keadaan berbau busuk, lebih bau daripada busuknya bangkai. Jadi badannya berbau busuk, lebih bau daripada busuknya bangkai. Bangkai yang sudah busuk itu pasti bau. Misal ada bangkai anjing udah sebulan membusuk, itu pasti baunya luar biasa. Atau bangkai kucing atau bangkai tikus. Nah, ini lebih bau dari itu. Baunya sangat menyengat, baunya sangat tidak nyaman, mengganggu manusia yang ada di padang mahsyar. Jadi oleh Allah akan dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan badannya berbau busuk, lebih bau dari busuknya bangkai yang sudah busuk. Nah, siapa mereka? Kata Rasulullah, mereka adalah alladzina yaktumunal ma'asi khaufa minan nas wa la yakhafuna minallah. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa secara sembunyi-sembunyi. Ketika hidup di alam dunia, manakala mau melakukan dosa, dia sembunyi-sembunyi dari kelihatan manusia, takut ketahuan manusia, tapi dia nggak takut ketahuan sama Allah, padahal Allah Maha tahu. Nah, jadi lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa secara sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan oleh orang lain, ngumpetlah. Akan tetapi ia tidak merasa takut kepada Allah, padahal Allah Maha mengetahui terhadap perbuatan dosa yang dilakukannya. Dia pikir Allah nggak melihat, dia pikir Allah buta, dia pikir Allah nggak tahu. Padahal Allah Maha tahu. Apapun yang dilakukan oleh seluruh makhluknya di alam dunia ini, sampai-sampai daun kecil yang jatuh dari pohonnya tengah malam Allah tahu. Jumlah rerumputan, jumlah daun-daunan di alam dunia Allah tahu jumlahnya. Jumlah seluruh ikan yang ada di lautan Allah tahu, karena Allah yang menciptakannya. Allah itu Maha tahu, pengetahuan Allah tidak terbatas oleh apapun. Berbeda dengan pengetahuan manusia terbatas. Hebat apapun pengetahuan manusia pasti ada keterbatasan. Tapi Allah tidak terbatas pengetahuannya. Bahkan Allah bisa mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ketika kita di dalam hati kita merencanakan sesuatu yang baik atau yang buruk, Allah sudah tahu. Karena hati kita digerakkan oleh Allah. Allah lah yang menguasai jiwa raga kita. Allah lah yang menguasai seluruh alam semesta. Allah lah yang menguasai seluruh makhluknya. Allah Maha tahu akan ciptaannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang melakukan perbuatan dosa di alam dunia secara sembunyi-sembunyi, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah secara sembunyi-sembunyi, karena takut ketahuan oleh manusia lainnya, sementara dia enggak takut ketahuan sama Allah, padahal Allah Maha tahu. Allah selalu menjadi saksi atas apapun yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Artinya kapanpun, dimanapun, apapun yang kita lakukan, Allah tahu. Jangan dianggap Allah nggak tahu. Jangan dianggap Allah buta.
Maka mereka yang seperti itu nanti oleh Allah dibangkitkan dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan badannya berbau busuk, lebih bau daripada busuknya bangkai yang sudah benar-benar busuk itu bangkai. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 5 ayat 105, maaf, ayat 108. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yastakhfuna minan nisa'i wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idjubayituna ma la yarda minal qaul wa kana Allah bima ta'maluna muhita. Mereka ketika melakukan perbuatan dosa bersembunyi dari penglihatan manusia, akan tetapi mereka sama sekali tidak dapat bersembunyi dari penglihatan Allah. Dan Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoi oleh Allah, dan adalah pengetahuan Allah meliputi terhadap apa saja yang mereka lakukan. Jadi pengetahuan Allah itu meliputi terhadap apapun yang kita lakukan, itu sudah terliput oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas bahwa setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah Maha mengetahuinya. Walaupun manusia itu melakukan dosanya dengan bersembunyi di suatu tempat yang sangat sepi, Allah Maha tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan pula dalam Al-Qur'an surah 10, surah Yunus juz 11 ayat 61, kata Allah, wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan ittubiduna fi. Dan tidaklah kamu melakukan suatu perbuatan pun, baik atau buruk yang kamu lakukan, melainkan kami Allah selalu menjadi saksi di waktu kamu melakukannya. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, itu Allah selalu menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Jadi jangan dianggap Allah nggak tahu, Allah tahu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, kata Nabi, nilai iman yang paling terabdol adalah anta'lama annallaha ma'aka. Nilai iman yang paling abdol, yang paling utama, engkau meyakini di dalam hatimu bahwasanya Allah selalu melihatmu. Artinya merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Artinya ketika ia akan melakukan sesuatu, dia yakini Allah tahu. Ketika ia akan melakukan perbuatan dosa, Allah tahu, akhirnya nggak jadi. Jadi merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, Allah Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan. Itulah yang disebut ihsan. Rukun ihsan hanya ada satu, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha huwa yaraka. Rukun ihsan ada satu, engkau menyembah Allah seakan melihatnya. Bila tak melihatnya, Allah melihatmu. Yakinkanlah di dalam hatimu, Allah Rabbuna huwa yarana nukinu bihi nusaddiqu bi qalbi.
Allah Tuhan kami, Dia melihat kami. Aku meyakini di dalam hatiku, kapan saja, di mana saja Allah melihatku, melihat perbuatanku, baik dan buruk yang aku lakukan. Allah melihatnya dan akan membalasnya. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulin Kafi, Kabanal Kafi, Wa ni'mal Kafi. Alhamdulillah. Jadi nilai iman yang paling tinggi, yang paling afdol, yaitu kata Nabi, anta'lama annallaha ma'aka. Engkau meyakini di dalam hatimu bahwa Allah selalu melihatmu. Kapan saja, di mana saja, apapun yang kita lakukan, Allah selalu melihat kita. Maka kita harus merasa dipantau oleh Allah, merasa dimonitor oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Dan Allah pasti akan membalas terhadap apa yang sudah kita lakukan, baik atau buruk, semuanya ada balasannya. Orang tua dulu mengatakan, kalau kita nanam cabai, pasti buahnya cabai. Nggak mungkin nanam cabai buahnya durian, nggak mungkin, impossible. Bu Erma pun nggak masuk akal. Kalau kita nanam jeruk, ya buahnya jeruk. Nanam jeruk, buahnya jeruk. Melakukan buruk, pasti ya balasannya buruk. Nanam cabai, buahnya cabai. Melakukan HD, pasti balasannya HD. Para jamaah, kita tambah satu lagi. Masih ada waktu 13 menit. Sekarang kelompok yang keenam, kata Nabi, wasadisu yuhsaruna min kuburihim maqtu'il alaqib, maqtu'il alaqimi wal aqfiyah. Kelompok yang keenam ini nanti oleh Allah akan dibangkitkan dari kuburannya dan dan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, itu dalam keadaan lehernya terputus. Dalam keadaan lehernya terputus. Siapa mereka? Apa dosa yang mereka lakukan ketika hidup dalam dunia? Kata Nabi, mereka adalah alladzina yashhaduna zur. Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di alam dunia suka memberikan kesaksian bohong atau kesaksian palsu. Hati-hati. Dalam persidangan kan itu ada terdakwa, ya, terdakwa atau tergugat, ada penggugat atau pendakwa, pasti ada saksi, ada barang bukti, ada jaksa, ada hakim, ada pembela. Nah, ini saksi. Kalau dalam persidangan dia memberikan kesaksian palsu, kesaksian bohong, padahal kesaksian yang dia sampaikan kepada hakim di depan hakim itu bohong, dan hati kecilnya mengakui bahwa ini bohong. Nah, saksi yang seperti ini nanti di hari kiamat oleh Allah SWT akan dibangkitkan dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan lehernya terputus. Jadi tetap kepalanya ada, tapi ngampleh gitu. Ngampleh, nggak putus semua, ngampleh. Ya kayak ayam dipotong tapi nggak putus semua gitu. Tahu kan ayam dipotong? Ayam dipotong kepalanya bisa nggak badannya? Enggak, tetap masih
nempel cuma dia ngampleh. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagi yang ingin dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya dan dikuburkan di padang mahsyar dalam keadaan kepalanya ngampleh, terputus, ya silakan memberikan kesaksian palsu, kesaksian bohong dalam segala hal, bukan dalam masalah persidangan saja, bukan dalam masalah di persidangan saja, termaksud yang memberikan kesaksian palsu dalam praktek jual beli tanah dan sebagainya. Nah, atau dalam perkara apapun lah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, jangan sekali-kali kita memberikan kesaksian bohong, kesaksian palsu. Itu haram hukumnya, dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Allah sangat benci kepada siapapun yang memberikan kesaksian bohong, kesaksian palsu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya jazaa'uhum wa maghfirum minan nar. Oleh karena mereka memberikan kesaksian bohong, kesaksian palsu, maka inilah balasan bagi mereka, wa makhiruhum ilan nar, dan tempat kembali mereka, kata Nabi, adalah di neraka. Tempat kembalinya di neraka. Jadi mereka oleh Allah dijadikan BBAN, bahan bakar api neraka. Para jamaah, demikian baru sampai berapa kelompok ini? 6. Baru sampai kelompok yang ke-6 ya. Ya, nanti kita lanjutkan malam Sabtu yang akan datang, kelompok ke-7, 8, 9, 10 sampai 12. Kalau memang waktunya memungkinkan. Ya, yang penting kita ngajinya istiqomah lah. Ngereyek atau kalau kata orang Sunda ngereyek. Cikaracak ninggal batu lila-lila jadi legok. Kalau kata orang Jawa apa ya? Alon-alon asal kelakon ya. Kidik-kidik, etik-etik lama-lama jadi bukit gitu ya. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Yang penting istiqomahnya dan ikhlasnya. Yang penting istiqomah dan ikhlas dan istiqomah. Sabar. Insya Allah orangnya ikhlas dalam melakukan kebaikan, kemudian dia istiqomah dan sabar, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya akan dibarokahkan, dibahagiakan dunia dan akhirat. Wa basyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar bahwa bagi mereka disediakan sorga dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah, sabar ketika diuji oleh Allah dengan suatu musibah, sabar dalam melakukan perjuangan yang mulia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian taklim kita malam ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah, Rabbana zidna ma'al barakayat minal ta'atika, Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya mengucapkan salam, saya menyampaikan undangan dari Sohibul Bait Bapak Jepri yang beralamat di Cempaka. Beliau mengundang kita jamaah taklim Mushola Amdan Sapuro pada malam Senin yang akan datang, tepatnya tanggal 28 November tahun 2021 Ba'da Isya. Kita diundang untuk sama-sama menghadiri acara Maulid Nabi Agung baginda kita yang mulia tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau waktu Ba'da Isya sampai selesai, sekaligus acara ulang tahun beliau, ulang tahun kelahiran beliau yang ke-47. Kita doakan semoga beliau oleh Allah dipanjangkan umurnya, dibarokahkan umurnya, kemudian selalu diberikan kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusannya, selalu berada dalam pertolongan Allah. Dan doa ini juga untuk kita semuanya yang mendoakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa hadir pada waktunya, diberikan panjang umur sehat walafiat. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.